Oke, untuk membuat aplikasi IM Crazy Rich, kita mulai dengan membuat project yang baru. Kita klik di New Flutter Project. Kemudian Flutter SDK Path harus kita tentukan. Kemudian kita klik Next. Dan kita memberi nama Flutter kita. IM harus garis bawah ya. Crazy Rich. Ya. Untuk posisi kita bisa biarkan di sini. Saya akan ganti ke Drive D, folder khusus untuk project saya. Kalau tadi secara otomatis akan dibuatkan folder dengan nama projectnya, sekarang tidak karena saya memilih folder sendiri. Saya copy ke sini untuk memerintahkan project wizard untuk membuat folder dengan nama project IM Crazy Rich. Kemudian nama organization, ini bebas. Kalau perusahaan biasanya nama domain perusahaan dibalik, Anda bisa menggantinya yang lain. Project type application, ini kita biarkan. Kemudian saya aktifkan web dan Windows. Kemudian finish. Dan kita menunggu Android Studio untuk membuka proyek baru tersebut. Oke, proyek baru sudah dibuat. Kemudian kita coba untuk menjalankan proyek kita. Kita bisa menggunakan desktop ataupun web. Kita coba untuk desktop. Kemudian kita run. Akan menunggu beberapa waktu hingga aplikasi Windows-nya berjalan. Di sini kita lihat pada konsol, di sini ada tombol hot reload. Tiap kali akan mencoba kode kita tidak perlu stop aplikasi kita, kemudian kita compile ulang. Akan tapi kita bisa menggunakan fitur hot reload ini, sehingga setiap perubahan pada kode kita akan ditampilkan pada aplikasi. Oke, sebaiknya kita tampilkan secara berdampingan, sehingga kita bisa melihat langsung perubahan dari aplikasi kita. Misalnya kita tambahkan pada title-nya Flutter Demo, pada homepage Flutter Demo homepage ini saya ganti IM Crazy Rich. Kemudian kita save, maka akan langsung dilakukan hot reload di sini. Ya, ini langsung terjadi perubahan. Nah, untuk aplikasi IM Crazy Rich ini kita akan menghapus keseluruhan kode kecuali import dan fungsi main. Kita hapus, kemudian kita ganti dengan memanggil material app di sini. Kita akan mengganti const my app yang sudah kita hapus kelas my app-nya dengan memanggil langsung widget untuk aplikasi yang menggunakan material design, yaitu kelas material app. Keterangan tentang material design bisa Anda baca pada pedoman PDF yang ada. Kemudian pada material app ada home, yaitu halaman utama dari aplikasi ini. Kita akan menambahkan teks di sini. Kita tuliskan hello world. Kemudian untuk membantu auto format, kita tambahkan koma di antara dua kurung tutup. Kemudian kita save. Nah, ini kita lihat bahwa hot reload ini tidak bisa. Karena untuk hot reload ini memerlukan widget stateless atau state widgets. Nah, karena kita memanggil langsung dari material app, maka hot reload tidak berfungsi untuk saat ini. Untuk itu kita akan menggunakan hot restart. Nah, kita lihat sekarang aplikasi sudah berjalan. Sementara kita masih menggunakan memanggil langsung material app, maka kita tidak bisa menggunakan fitur hot reload. Akan tetapi kita bisa menggunakan fitur hot restart. Kalau kita coba dengan menggunakan web, misalnya kita gunakan Chrome web, menggunakan web, fitur yang ada adalah hot restart, sehingga secara otomatis akan dilakukan hot restart. Nanti ketika kita sudah menggunakan stateless widget dan menggunakan fungsi build pada stateless widget, maka state widget atau stateful widget, maka kita bisa menggunakan fitur hot reload lagi. Oke, kita di sini tampilan untuk web seperti ini. Ya, tampilan yang masih mentah, belum menggunakan desain user interface sebagaimana pada material design. Untuk menggunakan desain user interface bagaimana material design, untuk home-nya kita memanggil scaffold. Jadi kita ganti di sini scaffold. Scaffold adalah suatu pohon widget, hierarki widget untuk aplikasi, di mana kita mempunyai app bar,
kita mempunyai body dan sebagainya. Kita coba sekarang upbar sebagai, ini adalah untuk judul dari aplikasi. Kita menggunakan kelas upbar di sini. Title pada upbar ini adalah title, dan sebagai title kita tambahkan teks I am Chrissy Rich. Kemudian kita save, dan ini kita lihat performing hot restart. Jadi pada web, aplikasi web otomatis adalah hot restart yang dijalankan. Oke, sekarang kita tambahkan untuk, jadi kita lihat aplikasi di bagian atas ini adalah untuk judul dari aplikasi app bar. Kemudian di bagian tengah di sini yang putih adalah body. Kita akan menambahkan teks pada body setelah app bar. Jadi kita koma setelah koma dari app bar ini. Kita tambahkan body. Oke, kita tambahkan dengan, untuk body kita tambahkan juga teks juga. Hello world. Kemudian kita save. Nah, ini kita lihat hello world ada di sini, dan sekarang theme-nya sudah kelihatan sebagaimana aplikasi pada umumnya. Tetapi teksnya berada pada kiri atas. Untuk menempatkan di tengah, maka kita harus memasukkan teks ini di dalam widget layout, yaitu center. Ya, untuk memasukkan teks ini, jadi misalnya kita bisa menuliskan seperti ini. Kita tuliskan center. Widget di dalamnya adalah child dan teks hello world. Kemudian kita simpan save. Dilakukan hot restart lagi oleh aplikasi, dan sekarang hello world berada di tengah. Oke, saya tadi mempraktekkan bahwa saya mengganti teks, saya hapus, kemudian menuliskan center. Sekarang saya peragakan cara yang mudah yang disediakan oleh Android Studio, oleh plugin Flutter pada Android Studio. Jadi seperti tadi, kita save lagi, kita kembalikan seperti tadi. Kemudian kita ingin memasukkan teks ini ke dalam widget center. Kita klik pada teksnya. Kemudian di sini ada petunjuk di sini, tanda lampu berwarna kuning. Kemudian kita klik panah ke bawah, dan di sini ada beberapa macam menu baru. Dan di sini ada warp with center, warp with builder, warp with column, container, dan lain-lain. Kita mengambil warp with center karena kita akan memasukkan teks ke dalam center. Kita klik di sini, maka secara otomatis dia akan membuat widget center di sini. Kemudian childnya adalah teks. Kemudian kita tinggal menambahkan koma setelah tanda kurung di sini, dan kemudian kita save, maka akan diformat secara otomatis dan dilakukan hot restart lagi seperti sebelumnya yang kita lakukan. Selanjutnya kita akan mengubah teks pada center ini dengan image. Maka kita ganti child ini dari teks menjadi image. Image sendiri adalah kelas yang mengelola berbagai jenis image, baik itu dari network maupun dari image lokal. Untuk itu kita akan menentukan, pada saat ini kita akan menggunakan network image dulu, yaitu image yang kita panggil langsung dari suatu URL. Untuk itu kita harus tentukan pada propertinya, dari properti dari image ini, yaitu image .2 seperti ini. Dan kita gunakan network image, dan sebagai argumen adalah URL dari image tersebut. Kita gunakan URL dari yang sudah tertulis pada PDF, tutorial PDF, copy link location, kemudian kita paste di sini. Oke, kita sudah menggunakan image-nya di sini. Kemudian kita save. Setelah hot reloading, dan image sudah ditampilkan. Ya, ini adalah praktek menggunakan network image. Sekarang kita bisa melanjutkan untuk menggunakan image lokal. Untuk image lokal, kita harus memasukkan image kita sebagai aset. Untuk membuat aset image pada project kita membuat directory baru pada project. Kita klik pada directory dari project, kemudian kita buat new directory. Kemudian kita tentukan nama dari folder atau directory kita, misalnya asset image. Nah, kita lihat ini dibuat satu folder di sini. Kemudian dari mana image kita? Ya, di sini saya sudah mempunyai beberapa image, dan ini akan saya copy ke
dalam directory ini. Ini ada diamond PNG, diamond JPG dan seterusnya. Saya copy 4 buah image untuk kita masukkan ke dalam aset image. Kita drag ke sini. Nah, di sini tulisannya move. Kita tidak mau move. Ya, kalau kita bisa menggunakan move seperti itu, tapi tentunya dari asalnya akan dihapus. Maka saya gunakan Ctrl drag di sini. Kemudian saya masukkan ke aset image ini. Maka ini menjadi copy. Klik OK. Nah, kita lihat 4 image sudah ada di dalam folder kita. Nah, di sini kita perlu meregistrasikan image kita. Kita coba dulu untuk memanggil image kita. Kita sekarang menggunakan aset image. Ya, saya tekankan lagi bahwa namanya tidak harus aset image di folder ini. Tidak harus sama dengan nama kelas ini. Kita bisa my image atau imageku atau yang lain. Oke, aset image, kemudian sebagai argumennya kita gunakan nama foldernya aset image, kemudian diamond jpg, kemudian kita save, dilakukan hot restart. Kita lihat di sini bahwa image tidak bisa ditampilkan, unable to load asset di aset image diamond jpg. Apa yang kurang, apa yang perlu kita lakukan agar image ini bisa dipanggil? Kita harus membuka pada pubspec YAML ini. Pada pubspec YAML kita harus mendaftarkan image kita. Nah, pubspec YAML adalah file YAML ya, banyak digunakan untuk pada project-project pemrograman untuk setting dari project. Di sini kita lihat nama ini adalah key and value, nama ini tentang deskripsi dari image project kita. Environment, kemudian dependensi, misalnya kebutuhan library, third party library dari pihak ketiga bisa kita masukkan di sini, dan ketika nanti akan di-download oleh Dartool. Nah, kemudian di sini ada comment, ada di pagar ini adalah comment ya. Ini untuk add asset to your application, add an asset section like this, assets, image, ini nama foldernya, dan kemudian nama filenya, aset. Nah, kita tadi folder kita adalah aset image, kemudian kita tuliskan tadi diamond jpg, kemudian kita save. Nah, ini kita lihat ketika kita save ini hot restart, akan tetapi tetap masih belum bisa dipanggil. Untuk itu kita harus menjalankan perintah ini, pubget. Setiap kita mengubah pubspec YAML ini, kita harus menjalankan perintah pubget ini. Ya, pada Android Studio kita bisa dimudahkan di sini dengan perintah pubget ini, atau kita menggunakan terminal, kemudian kita menjalankan perintah pubget pada folder dari project. Oke, kita sekarang langsung klik di sini, pubget. Ketika perintah pubget dijalankan, maka di sini pada Flutter sudah file sys ini apa yang kita tuliskan, dependensi, kemudian aset itu dimasukkan, dituliskan di dalam Flutter build ini. Oke, setelah itu kita hot restart ulang. Ini masih belum bisa. Kadang-kadang seperti ini ketika kita mengubah pada pubspec YAML, kemudian aset image, dan kemudian kita lakukan hot reload atau hot restart, ternyata tidak bisa. Kita sekarang tutup, stop, kemudian kita jalankan ulang. Oke, sekarang setelah kita start ulang aplikasi web kita, maka kita bisa melihat diamond jpg-nya sudah ditampilkan di sini, lokal image-nya. Ya, tentunya karena di sini di web servernya belum terupload, sehingga kita harus perlukan untuk
stop dan kemudian jalankan ulang. Setelah ini kita tidak perlu lagi melakukan itu, tapi cukup dengan hot restart. Sekarang kita coba untuk menampilkan yang diamond PNG. Kemudian kita save, dilakukan hot restart. Apa yang terjadi? Kita lihat bahwa image tidak bisa ditampilkan. Kenapa? Karena pada prospek YAML yang ditampilkan hanya, yang didaftarkan hanya satu, yaitu diamond JPG. Nah, tentunya kita bisa menuliskan juga aset image 2, misalnya ditambahkan seperti ini, aset image diamond PNG. Tapi tentunya akan menjadi tidak praktis karena kita harus menuliskan satu persatu. Kalau kita punya image yang sangat banyak, maka ini sangat melelahkan ya. Maka kita bisa mendaftarkan bukan sebagai per image-nya, akan tetapi satu directory seperti ini. Set image, kita simpan. Kemudian kita jalankan pubget lagi. Seperti ini, Flutter pubget. Oke. Setelah ini kemudian kita bisa mencoba untuk melakukan hot restart. Kalau ini tidak berhasil, maka kita perlu merestart ulang web server kita. Kita coba dengan stop, kemudian kita jalankan ulang web server kita. Nah, kita bisa melihat bahwa diamond PNG bisa kita panggil. Sekarang kita coba diamond 2 PNG, kemudian kita save dan dilakukan hot restart. Oke, sekarang kita bisa langsung memanggil semua image tersebut tanpa harus melakukan restart ulang atau menuliskan satu persatu dari image di prospek YAML. Baik, inilah secara keseluruhan aplikasi IM Crazy Rich yang hanya menampilkan satu image saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menggambarkan keseluruhan pengenalan awal dari project kita. Kita review ulang ya. Kita bisa melihat struktur dari aplikasi ini terdiri dari material app, di dalamnya sebagai home adalah scaffold. Di dalam scaffold ada dua, yaitu app bar dan di body. Pada app barnya ini adalah sebagai titelnya adalah text I am Crazy Rich. Kemudian pada bodinya ini kita menggunakan image. Baiklah, ini adalah keseluruhan aplikasi I am Crazy Rich. Mudah-mudahan ini bisa menjadi awal untuk mengenal aplikasi Android menggunakan Flutter.